Silahkan dibaca doanya. Amin. Oke. Nah, baiklah. Semoga dengan pembacaan doa tersebut pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan anak-anak ini nantinya dapat memahami tentang materi yang akan ibu sampaikan. Bu, izin Bu, WC. Baru masuk mau izin? Iya Bu, ini Bu ada perlu mengantar baju. Cepat ya. Iya Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, ibu ambil absen terlebih dahulu ya. Ya Bu. Yang pertama Rizal Tina. Iya Bu. Hanifah Pratiwi. Ada Bu. Alifia Faizadina. Ada Bu. Bella Nikita. Hai Bu. Semangat kali ya. Hadir semuanya, anak ibu. Ibu. Nah, baik. Kita tahu apa materi kita hari ini? Nafkah sedekah membantu. Ya semangat lah. Hari ini kenapa? Nafkah, sedekah dan hibah Bu. Benar semangat. Ya Bu. Baik. Pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai nafkah, sedekah dan hibah. Di mana tujuan kita mempelajari nafkah ini ataupun sedekah dan hibah agar anak-anak itu nantinya bisa menanamkan dalam kehidupan sehari-harinya bagaimana itu yang dinamakan dengan bersedekah, bagaimana itu yang dinamakan dengan berinfak dan juga hibah. Nah, setelah ini nanti ibu akan menjelaskan apa itu sedekah, apa itu hibah dan apa itu nafkah. Nah, yang pertama masuk kita kepada nafkah. Nafkah itu berasal dari bahasa Arab yang yaitu anfaqa yunfiqu infaqan, yang artinya membelanjakan atau menggunakan harta. Sedangkan secara bahasa makna nafkah ini berarti segala bentuk pengeluaran yang bermanfaat secara mutlak. Sedangkan menurut istilah nafkah ini ialah mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya, baik dia berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Dari pengertian nafkah ini, apakah anak yang sudah paham apa itu yang disebut dengan nafkah? Paham Bu. Baik, lanjut kita kepada materi selanjutnya, yaitu macam-macam nafkah. Ada 5 yang berhak menerima nafkah, yaitu yang pertama siapa? Nafkah seorang istri. Nah, nafkah seorang istri, di mana orang yang wajib memberikan nafkah kepada seorang istri itu ialah suaminya sendiri. Nafkah kepada istri ini menjadi wajib karena dalam pernikahan bukan hanya ikatan sosial, tetapi juga sebuah ibadah yang mengandung kewajiban material kepada pasangan. Terdapat 2 macam tentang nafkah kepada istri, yaitu nafkah batin dan nafkah batin. Nafkah batin ini seperti materi, sedangkan nafkah batin material ya. Nah, selanjutnya masuk kepada nafkah wanita yang telah dijatuhkan talak dari awal masa iddahnya jika hamil. Nah, ini yang kedua ialah nafkah wanita yang telah dijatuhkan talak, di mana seorang wanita itu telah dijatuhkan talak oleh suaminya, yaitu talak 1 ataupun talak 2. Nah, dalam hal tersebut ketika dia ditalak oleh suaminya, dia dalam keadaan hamil, maka seorang suami ini wajib menjatuhkan memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya sampai anak tersebut lahir. Nah, itu tadi orang yang memiliki kewajiban menafkahinya, yaitu suaminya yang telah menjatuhkan talak kepadanya. Meskipun dia telah menjatuhkan talak kepada istrinya ini, akan tetapi karena istrinya ini dalam keadaan hamil, maka dia masih berhak untuk memberikan nafkah. Selanjutnya nafkah kepada orang tua, di mana
seorang atasan ataupun orang yang wajib memberikan nafkah kepada seorang budak ini ialah majikannya sendiri. Nah, dari macam-macam nafkah ini apakah ada yang mau ditanyakan? Ada itu? Ya, Bu. Sudah paham? Selanjutnya masuk kita kepada materi sedekah. Anak-anak ibu ada yang tahu materi sedekah? Tahu ya, Bu? Ya, benar. Nah, di sini bakal menjelaskan mengenai sedekah. Kita kepada pengertian sedekah. Sedekah ini berasal dari bahasa Arab yaitu sedekah yang artinya memberikan. Sedangkan menurut istilah, sedekah merupakan pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah. Dengan kata lain, sedekah itu merupakan suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada muslim yang lain dengan cara sukarela tanpa ditentukan jumlahnya. Selanjutnya macam-macam sedekah. Yang pertama ialah sedekah materi, di mana sedekah materi ini sedekah dalam arti konvensional, di mana yang dilakukan adalah sesama melalui momen-momen tertentu. Misalnya menyumbangkan sejumlah uang kepada mereka yang membutuhkan, baik itu kepada mereka yang miskin atau orang yang sedang tertimpa musibah. Nah, selanjutnya kita kepada sedekah potensi, di mana kemampuan untuk difungsikan dan dimanfaatkan dalam melakukan kegiatan positif. Contohnya kita membantu orang lain, bergotong royong, membersihkan lingkungan dan hal-hal lain sebagainya. Intinya dia yang menyalurkan potensi untuk bisa membantu sesama. Nah, selanjutnya masuk kita kepada hibah. Hibah ini berasal dari bahasa Arab yang artinya pemberian, sedangkan menurut istilah ialah pemberian sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ketika dia masih hidup kepada seseorang secara cuma tanpa mengharapkan apa-apa kecuali ridho dari Allah saja. Selanjutnya masuk kita kepada macam-macam hibah. Yang pertama hibah barang, di mana hibah barang ini ketika pemberi memberikan harta ataupun barang yang memiliki manfaat atau nilai kepada penerima tanpa tendensi ataupun harapan apapun. Contohnya, seseorang menghibahkan sepeda motor, mobil, pakaian dan hal-hal lain sebagainya. Masuk kita kepada hibah manfaat, yaitu ketika pemberi hibah memberikan harta atau barang kepada penerima tanpa namun barang tersebut masih menjadi milik si pemberi dengan harapan barang yang diberikan akan dimanfaatkan oleh penerima. Contohnya seorang pegawai diberi izin oleh atasannya untuk menggunakan dinas mobil selama masa tugas di luar kota selama 3 bulan. Nah, dia itu meminjamkan hartanya itu, dia hanya intinya dia hanya hibah manfaat saja. Dia memanfaatkan barang dari atasannya ini untuk kehidupannya sehari-hari gitu. Paham anak-anak Ibu? Nah, dari penjelasan tersebut Ibu akan melakukan evaluasi. Nah, di sini Ibu ada sediain kertas. Nanti anak-anak itu akan ditunjuk sekitar 2 orang untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam ini. Nah, di sini bakal tunjuk kepada saudari Bella. Silakan maju ke depan, pilih salah satu dari kertas ini. Nah, nanti jelaskan isinya. Pengertian hibah. Hibah itu merupakan pemberian kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan apapun. Nah, selanjutnya kepada Alia.
kepada istri, nafkah kepada orang tua, nafkah kepada anak. Dan mungkin itulah regulasi dari materi kita hari ini dapat bisa disimpulkan. Dapat kita simpulkan. Mari kita simpulkan sama-sama. Yang pertama sedekah itu memberi Anda menggunakan harta untuk menyelesaikan kehidupan yang menjadi tanggung jawabnya, baik berupa makanan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Sedekah udah paham anak semuanya? Mungkin itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Salah dan jangannya ibu maaf untuk materi